Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Safinatun Najah. Dan sekarang insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan faslun fi ma'na kalimat tauhidi. Pembahasan tentang makna kalimat tauhid. Baik, kita minta peserta yang sudah hadir pada malam hari ini, awal semua ya. Baik, silakan Bu Aziza ya. Oh, bisa Bu Aziza ya. Baik, Ibu Faridah ya. Nggak bisa. Oh, ya, silakan Bu Faridah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma'na kalimat tauhid wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Nah, diterjemahin. Pembahasan dalam makna kalimat tauhid dan makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak dalam wujudnya untuk disembah kecuali Allah. Baik, ya, di i'rab faslun. Faslun khobar fi khobar min mubtada mahdhuf fi harfi jarrin makna ismun majrurun wa huwa mudhaf. Kalimati mudhafun ilaih wa huwa mudhaf, at-tauhid mudhafun ilaih. Wa harfu atfin makna ma'tuf. Ma'tuf Ustaz. Ma'tuf kemana? Kenapa Ustaz? Nanti bilang ma'tuf. Iya. Ma'tuf kemana dia? Oh iya, nggak ada ya? Nggak ada ya. Jadi dia makna itu mubtada. Mubtada. Nah. Makna mubtada la nafiya li jinsi ilaha ismula illa harful istisna. Nah, Allah apa Ustaz? Kemarin kita udah ketemu ya. Jadi Allah ini adalah badal ya. Badal dari khobar la yang dibuang. Karena asalnya la ilaha haqqun ya. Illallahu. Jadi Allahu itu lafzu jalalah sebagai badal dari isim la yang dibuang ya. Kayak gitu. Dari isim la atau khobar la? Oh iya Pak, khobar la. Yang marfu kan khobar la. Iya. La harfu la nafiya li jinsi ma'buda ismullah ba alba harfu jarrin haqqin ismu majrurun fi. Nah, kemudian nanti jar majrurnya sebagai khobar nyala ya. Oh, gitu. Terus fil wujudi fi harfu jarrin al-wujudi ismu majrurun illa la nafiya li jinsi Allahu badal. Iya, jadi Allah badal dari kedudukannya bihaqqin. Karena bihaqqin kan kedudukannya marfu kan. Kayak gitu. Ya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, faslun fi ma'na kalimat tauhid. Pembahasan tentang makna kalimat tauhid. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Dan makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang disembah dengan hak
pada wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya lafaz la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, maksudnya tidak ada ilah yang layak atau patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini banyak ilah-ilah selain Allah, ya. Banyak hal-hal yang dijadikan ilah, sesembahan selain Allah. Seperti misalnya ada yang menyembah api, ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah Nyi Roro Kidul misalnya, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah syaitan, ada yang menyembah matahari. Itu adalah ilah, ya, bagi mereka. Namun itu semua adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang tidak layak untuk disembah. Karena menurut akidah, menurut keyakinan orang yang beriman, orang muslim, bahwa satu-satunya ilah yang layak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan selain Allah itu batil, ya, tidak benar. Bahkan kalau ada orang Islam yang mengaku dirinya muslim tapi masih menyembah ilah selain Allah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan, dan kesyirikan termasuk pembatal keislaman. Oleh karena itu, kalau kita mengakui bahwasanya Allah adalah ilah kita, maka kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan ilah yang lain. Karena dalam keyakinan kita, la ilaha illallah. La ilaha haqqun illallah. Tidak ada ilah yang berhak, yang layak, yang patut disembah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini penjelasan dari perkataan beliau rahimahullah ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Faslun fi alamatil bulughi. Ya. Nah, kita minta Pak, ini Ale Muhti, ya. Panggilannya siapa nih? Pak Ale Muhti. Ya, ya, silakan Pak Ale Muhti. Faslun seperti Nah, alamatul bulugh salasun tamamu khamsa asyrata sanatan fidzakari wal unsa wal ihtilamu fidzakari wal unsa litis sinin wal haidu fil unsa litis sinin. baik. Pembahasan. Terjemahnya enggak? Pembahasan tentang tanda-tanda balik. Nah, Tanda-tanda balik ada 3. Itu ketika mencapai umur 15 tahun buat lelaki maupun perempuan, dan mimpi basah untuk lelaki dan perempuan dari iya, jadi dan mimpi bagi pada laki-laki dan wanita litis di sini pada usia 9 tahun, ya. Terus dan haid bagi perempuan ketika usianya 9 tahun. baik, ayo di Arab. Faslun khobar min mubtada'il mahdzuf. Terus fi alamat jar wal majrur. Baik. Al bulugh mudhofun ilaih. Terus Alamatul bulugh ini mubtada, ya. Ini kan tanda balik ada 3. Berarti jelas nih dari sisi mana aja udah ketahuan bahwa ini adalah mubtada, ya. Ayo. Ya. Alamat mubtada al bulugh mudhofun ilaih salasun. Berarti salah satu khobarnya, Pak. Oh. Iya. Salasun
khobar. khobarnya. Nah, terus tamamu, Tamamu tamamu ini sebagai badal ya, badal dari salasun. Karena kan setelah disebutkan tanda balik ada 3. Yang pertama, sempurnanya usia 15 tahun, berarti jelas ini adalah badal, Pak. Lanjut, Pak. Khamsa asyarata. khamsah syaratanya di sini apa, Ustaz? Ini mudhaf ilaih, ini namanya adadun murakkabun. Jadi memang kalau angka belasan itu namanya adat murakkab. Adat yang tersusun. Kalau adat murakkab memang dia mabniun ala fathil juz'ain. Dua-duanya dipatahkan. Jadi adat yang pertama khamsa, adat yang kedua asyrata. Jadi kalau kita nyerap simpelnya gini aja. Tamamu mudhafun khamsa asyrata, adadun murakkabun mudhaf ilaih, kayak gitu, Pak. Ayo. Dzakari wal unsa. Jar wa majrur. Wal unsa atau Ntar dulu tadi sanatan sebagai apa sanatan? Sanatan itu sebagai tamyiz ya. Jadi sanatannya itu tamyiz dulu. sanatan Terus fil zakari jar majrur. wal unsa atau wal istilamu Lalu harfatin alunsa matufun ala zakari. Terus walih tilamu alwarfatin alih tilamu apa? Matuf ya. matuf Matuf ke tamamu. Matufun ala tamamu. tamamu. Nah, terus Dzakari jar wal majrur wal unsa matuf ala zakar di litis isinin Bitis'i jar majrur, kemudian sinina mudhaf ilaih. Terus wal haidu wal haidu ma'tuf ya al matuf tamam kemana? Ke tamam betul. Terus fil unsa fil unsa jar wal majrur litis'i ya jar wal majrur sinina mudhaf ilaih. nah, sinina mudhaf ilaih. Ya, taib. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Naam. Faslun fi alamatil bulughi. Alamatul bulughi salasun. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinina wal haidu fil unsa li 9 sinina. Pembahasan tentang tanda-tanda balik ya. Tanda balik itu ada 3. Yang pertama, sempurna umur 15 tahun pada laki-laki dan wanita. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau ada laki-laki atau perempuan usianya sudah 15 tahun, lalu belum ada tanda-tanda balik padanya, misalnya belum mimpi, belum haid bagi wanita, maka kalau sudah 15 tahun, sekalipun tidak ada tanda-tandanya, maka dihukumi langsung ya telah balik. Dihukumi langsung telah balik. Tidak peduli apakah dia sudah haid atau belum, kemudian bagi laki-laki apakah dia sudah mimpi basah atau belum, kalau usianya sudah 15 tahun, maka langsung dihukumi sudah balik. Karena memang umumnya harusnya kalau wanita itu mulai usia 9 tahun sudah bisa haid, kemudian untuk laki-laki harusnya usia belasan tahun itu sudah mimpi basah. Atau ya sekalipun misalnya laki-laki dan wanita ini tidak mimpi basah misalnya, maka ada tanda lain, misalnya mulai tumbuhnya bulu di beberapa bagian seperti bulu ketiak misalnya, kemudian jenggotnya atau kumisnya atau bulu kemaluannya, maka itu juga bagian dari tanda-tanda balik ya. Nah,
Kemudian walihtilamu fi dzakari wal unsa li tis'i sinina. Dan mimpi basah bagi laki-laki dan wanita ya, yang berusia 9 tahun. Jadi mulai dari usia 9 tahun, kalau ada anak laki-laki atau perempuan yang mimpi basah, ya maka dia dihukumi telah balik. Kemudian khusus bagi wanita, kan kalau tadi yang pertama dan kedua itu berlaku bagi laki-laki dan wanita. Nah yang ketiga ini hanya berlaku bagi perempuan. Wal haidu fil unsa litis aisinina. Dan haid bagi wanita ya untuk yang berusia 9 tahun. Ya, artinya kalau anak perempuan ya usianya telah 9 tahun kemudian dia telah mengalami yang namanya menstruasi atau haid, maka jelas dia telah balik. Ya, jadi dari sini kesimpulannya tanda balik ada 3. Yang pertama usia 15 tahun bagi laki-laki dan wanita, mimpi basah bagi laki-laki dan wanita, kemudian haid bagi wanita mulai dari usia 9 tahun. Ya. Baik, kita lanjutkan. Faslun syurutu ijza'il hajari fil istinja'i. Pembahasan tentang syarat dibolehkan yang menggunakan batu pada istinja. Ya. Nah, kita minta berarti sekarang Ibu Aziza ya, tadi Ibu Aziza belum bisa. Ya. Silakan Bu Bismillah. Aziza. Ya. Faslun. Syurutu ijza'il hajari fil istinja'i. Nah. Syurutu, langsung terjemahin Ustaz. Atau dibaca semua dulu? Terserah sih, terserah Ibu yang nyaman gimana. Faslun. Asal. Syurutu ijza'il hajari fil istinja'i. Syarat-syarat sahnya bersuci dengan batu. Ya. Terus? Syurutu ijza'il hajari tamaniyatun. An yakuna bi thalathati ahjarin wa an yunqiyal mahalla. Ya, mahalla. Wa alla yajifa wa alla An-najasu. yajifa Wa alla yajifan najasu. yajifan najasu wala yantaqila wala yatra'a alaihi akharu wala kemana wala apa ini? Wala yujawiza safhatahu Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu wala yusibahu ma'un wa antakunal ahjaru tahiratan ya betul. tahiratan, betul. Diterjemahin. Syarat-syarat sahnya bersuci dengan batu ada 8. Yaitu 1, jumlahnya batu 3. Ya. 2, membersihkan tempat najis. Pun. Nah. Najisnya. Yang ketiga. Tidak kering ya. Tidak kering. Najisnya belum kering, tidak kering. Nah, betul. Yang keempat, najis belum berpindah tempat. Nah. Yang kelima, tidak bercampur dengan najis lain. Nggak mesti najis, Bu. Tidak bercampur dengan yang lain, apapun itu nggak mesti harus dengan najis. Tidak bercampur dengan yang lain. Nah. Tidak melampaui daerah yang tertutup. Apa ini? Ya, safhata siapa itu lingkarannya lah.
eh, Hmm. tidak melampaui lingkarannya. Hmm. Gitu. Dan ujungnya. Dan ujungnya. Terus Terus wala dari yusibahu ma'un tidak terkena air. nah Gimana? tidak terkena Tidak, air. tidak terkena air dan batu tersebut haruslah suci. Nah, di Arab dulu. Faslun Faslun, mana tadi? Faslun khobar dari mubtada yang dibuang. nah Syurutu sudah itu obat lagi. khobar lagi. Nah, Jizail mudhof ilai. nah, Ya, nah, ijazil hajari mudhof ilaih lagi. Fil istinjai jar majrur. Syurutu tadi sama khobar juga. syurutu ini mubtada Mubtada. lagi. Ini kalau kayak Bukan. gini mubtada karena samanya khobarnya kan. Oh iya, mubtada ijzai mudhof ilaih al-hajari mudhof ilaih tamaniyatun khobar. Nah, An harfu syartin hmm. ya punya fi'il mudhari' apa ya? Yakuna ini fi'il mudhari mansubun bi an ya. Oh Dan iya, yakun ini fi'il mudhari naqis ya. fi'il mudhari naqis. Isimnya mana? Isimnya bithalat Al-Hajar ya. Ini kan lagi ngomongin batunya kan. ahjarin. Ya, Kemana? balik ke Hajar ya. Yang ahjarin. Atau ini Yang isimnya lebih cocok ke istinja ya. An yakunal apa kan? istinja'u bi salasati ahjar gitu ya. Bahwa istinjanya itu dengan 3 batu. Jadi isimnya kembali ke istinja. Terus bisa salah satu Bu. Bithalatati jar majrur ahjarin mudhof ilaih. Hmm. Wa an yunqiya wa al-wawu harfu atfin an harfu syartin yunqiya fi'il mudhari mansubun bi an ya, fa'ilnya kembali ke mana Yunqiya. Ini yang membersihkan siapa? Orang yang beristinja kan. Berarti ini fa'ilnya kembali ke al-mustanji gitu ya. Al-mustanji. Al-mustanji. Nah. Terus Al-mahalla apa nih ya? Al-mahalla maf'ul bih. Kan membersihkan tempat. Berarti kan ini sebagai maf'ul bihnya. Maf'ul bih. Nah. Ini kenapa ini patah? Ayo Maf'ul bih memang patah. maf'ul bih patah ya. Astagfirullah. Ya. Iya. Iya. Wa alla wa harfu al-wawu harfu atfin alla itu huruf apa ya? Ala itu asalnya an dan la, Bu. An. Jadi alo harfu atfin an harfu masdar nasbin la nafiyatun gitu. Biasa aja. Oh, la nafiyatun. Oh, jadi itu ya. An la. Yajifa fi'il mudhari. Fi'il mudhari mansub bi an. Iya. Betul, mansubun bi an. An-najasu. Ya, an-najasu. Fa'ilnya an-najasu, betul. Terus wala yantaqila wala wawu al-wawu harfu atfin. Terus. Ya. Wala yantaqila al-wawu harfu atfin la apa? Lanya harfu nafin yantaqila fi'il mudhari'un ini ma'tuf ya. Ma'tufun ala yajifa. Ma'tufun ala yajifa.
Mansubun. Terus mana fa'ilnya yang nggak berpindah apa? Najisnya kan? Najis. Berarti fa'ilnya an-najasu lagi. Naam ya, fa'ilnya najas lagi. Wala yaqra'a. Al-wawu harfu atfin, la harfu nafin. Yaqra'a fi'lun mudhari'. Fa'ilnya ini masih an-najasu. Iya. Enggak, ya tro'a itu ada akhoru kan? Oh iya, Jadi akhoru akhoru fa'il. nanti. Akhoru fa'il alaihi jar majrur. Hmm. Wala al-wawu harfu atfin, la harfu nafin. Hmm. Terus mana lagi? Oh, Itu yang pokok itu ya. yujawiza. Ya. Yujawiza fi'lun mudhari'. Fa'ilnya Hmm. sofah. Ya Ustaz ya. Iya betul. Wahasya. Fa'ilnya. Ntar dulu. Ini sofhata masuk kan? Berarti sofhata ini maf'ul bih. Mana? Di sini sof. Fa'ilnya Oh, iya. berarti an-najaso ya. Jadi An-najasu. najisnya itu tidak melewati bundaran dubur atau ujung kemaluan. Kayak gitu. Jadi Ini haknya fa'ilnya ini. an-najaso. Nah, Kalau yang itu, yang domah nih domir ya. iya, Sofhata. haknya sebagai mudhaf ilaih. Ya. Sofhata maf'ul bih hanya mudhaf ilaih. Maf'ul Terus bih, haknya mudhaf ilaih. Wahasyafatahu al-wawu harfu atfin. Asyafata ma'tuf ke iya, sofa. matuf ke sofhata, betul. Ya, al-ha'u mudhaf ilaih. Nah, Wala yusibahu al-wawu harfu atfin, la harfu nafyin. Yusiba fi'lun mudhari' matuf ya. ma'tuf ala tadi apa sih? Tadi yang awal itu apa ya? Ya jifa ya. Ya jifa. Nah, terus haknya apa? Mana gambarnya? Hilang lagi. Ini ada udah. Haknya maf'ul bih ya. Belum ketemu. Bu. Oh, ya wala yusibahu. Ini ya. Wala Ya. yusibahu. Wala tadi sampai mana? Yusiba. Tadi Ya. sampai iya, haknya Bu, hak pada yusibahu. Al-ha'u maf'ul bih. Ma'un. Ma'unnya ini fa'il. Ma'un ya, fa'il ya. Fa'il. Terus Wa'an takuna al-wawu harfu atfin an harfu syartin. Takunu fi'lun mudhari' nakis. Majzumun apa? Mansubun ya. Mansubun mansubun bi an ya. Terus al-ahjaru al-ahjaru isimnya. Isim kana. Isimnya takunu. Takunu. Nah, Isim takunu. Qahiratan isim khobar. Khobar nah takunu. khobarnya takun. Ya, baik. Mumtaz, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fika barakallah. Nah, faslun surutu ijza'il hajari fil istinja'i. Syarat ya dibolehkannya menggunakan batu dalam istinja. Syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Syarat ya menggunakan batu untuk istinja itu ada 8. Ayyakuna bisalasati ahjarin. Syarat yang pertama itu harus menggunakan 3 buah batu. Ya, jadi 3 buah batu ini minimal ya. 3 buah batu ini minimal. Dan sebetulnya nggak mesti 3 buah batu. Boleh 1 batu, ya, tapi dengan 3 permukaan yang berbeda. Jadi boleh 3 batu, 3-3-nya berbeda, atau 1 batu,
yang punya 3 permukaan. Anggaplah misalnya batu yang kita ambil itu bentuknya kotak, ya, atau kubus gitu ya, kubus atau persegi atau balok. Kalau bentuknya kubus itu kan sisinya banyak ya. Itu boleh kita gunakan satu batu, yang penting sisi-sisinya dibedakan ya. Misalnya kalau kita sedang menggunakan sisi bawah, setelah itu sisi atasnya, kemudian sisi sampingnya, ini boleh. Karena yang terpenting adalah 3 kali diusap ya. Jadi kalau kita istinja, baik istinja dari buang air kecil, apalagi istinja dengan buang air besar, maka kita menggunakan batu dengan 3 kali usapan. 3 kali usapan ini bisa dengan 3 batu yang beda tiga-tiganya, atau boleh satu batu yang punya banyak sisi, dan kita usap 3 kali. Ya, ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa'an yunqiyal mahalla. Dan orang yang beristinja itu membersihkan tempat najisnya. Kalau buang air kecil ya berarti di tempat keluar buang air kecil, kalau dia buang air besar ya berarti di bundarannya. Itu yang dibersihkan. Yang diusap itu bagian itunya. Kemudian syarat yang ketiga, wa alla yajiffan najasu. Tidak boleh najisnya kering ya. Jadi kalau najisnya kering, ini udah nggak boleh lagi beristijmar. Ya, tidak boleh lagi istinja dengan batu. Dia hanya boleh dengan air. Makanya memang ya kalau ya misalnya kita kepepet ya, kan namanya dengan batu ini bisa dengan karena kepepet ya, misalnya kita lagi hiking ya, naik gunung, ya memang persediaan air itu sedikit, hanya ada untuk minum, maka ya sebelum kita buang hajat, disiapkan dulu batunya, supaya segera setelah selesai hajatnya, itu langsung dibersihkan dengan batu. Ya. Jadi nggak boleh kering. Wala yantaqila, dan najisnya tidak boleh berpindah. Ya makanya seperti yang saya bilang tadi, ya sebelum ya buang hajat, dibawa batunya. Jangan sampai ya setelah buang hajat baru berjalan ke sana kemari mencari batu. Ini jelas najis akan berpindah. Ya, sehingga memang wajib dipersiapkan sebelumnya. Wala yatra alaihi akharu, dan tidak boleh bercampur dengan yang lain ya. Jadi ya misalnya bercampur dengan tanah atau rumput atau yang lain, ini nggak boleh ya. Ini terjadi kalau kita banyak gerak. Makanya seperti yang bilang tadi, kalau kita mau beristinja dengan batu ini, cari dulu batunya baru buang hajat. Selesai baru kita bersuci. Jangan sudah selesai ya buang hajatnya baru nyari batu ya. Ini dikhawatirkan akan ya melanggar syarat-syarat. Baik. Kemudian yang keenam ya, wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Dan najisnya tidak melebihi bundarannya atau ujungnya. Ya. Jadi kalau safhah itu kan untuk dubur ya, kalau hasyafa untuk kemaluan depan. Ya. Jadi nggak boleh najisnya telah melewati batas bundaran dubur atau kepala kemaluan ya. Itu tidak boleh. Dan ini terjadi kalau banyak gerak. Makanya sekali lagi ya, cari dulu batunya baru buang hajat. Wala yusibahu ma'un. Tidak boleh pula apabila najisnya itu terkena air ya. Kemudian yang kedelapan, wa antakunal ahjaru tahiratan, dan batunya itu harus suci ya. Jadi ya, jangan sampai misalnya karena di gunung ya main ambil-ambil aja, ternyata yang kita ambil bukan batu tapi kotoran hewan juga, maka yang seperti ini tidak boleh ya. Jadi syarat bersuci dengan batu ada 8 ya, tadi sudah kita sebutkan. Kita ulangi. Yang pertama, dengan 3 batu atau 1 batu dengan 3 permukaan. Kemudian syarat yang kedua, orang yang berisi tersebut membersihkan mahalnya, tempatnya. Syarat yang ketiga, najisnya tidak boleh sudah kering. Kemudian tidak boleh najisnya telah berpindah. Kemudian tidak boleh najisnya bercampur dengan yang lain. Kemudian tidak boleh najisnya itu telah melewati bundaran atau ujung kemaluan. Wala yusibahu ma'un, dan tidak boleh najisnya itu bercampur dengan air, terkena air. Dan yang ke-8, syarat dari batu yang digunakan itu harus suci. Ini
cara beristijmar atau istinja dengan batu. Nah, kita lanjutkan faslun fi faraidil wudu'i. Tapi sebelumnya, ya kalau kita ditanya mana yang lebih utama dalam bersuci, apakah dengan air atau dengan batu, maka kalau pilihannya hanya dua, maka air lebih utama. Nah, tapi kalau yang afdal, yang paling baik, ya pertama dengan batu, setelah itu baru dengan air. Tapi kalau harus pilih salah satunya, maka dengan air lebih utama. Karena kalau ya beristinja dengan batu itu tidak bisa menghilangkan sampai ke ainnya, ya, ke zatnya. Dia hanya hanya menghilangkan ain, tapi tidak sampai menghilangkan asar-asarnya, bekas-bekasnya. Sulit. Ya gimana pun yang namanya pakai batu itu biasanya masih ada bekas-bekasnya. Meskipun yang semacam ini diampuni. Tapi kalau kita menggunakan air, zatnya hilang, asarnya, bekas-bekasnya pun hilang. Maka jelas dengan batu lebih afdal. Ya, baik. Kita lanjutkan faslun fi faraidil wudu'i. Pembahasan tentang ya kewajiban dalam berwudu ya. Baik. Kita minta berarti tadi ibu-ibu ya. Sekarang Pak Lutfi berarti. Silakan Pak Lutfi. Ada respon ya. Kita minta Pak Farok ya. Muhammad Farok. Silakan Pak Farok. Ya, ayo Pak Farok. Faslun fi faraidil wudu'i. Furudul wudu'i sittatu. Al-awwal an-niyah. As-tsani ghuslul wajhi. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Al-mirfaqaini. Al-rabi'u Mas'u syai'in minal ra'si. Al-khamis ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. As-sadis at-tartib. Diterjemahin. Pembahasan tentang rukun wudu ya, Fadli. ya. Terus fardu wudu ada 6. Fardu wudu ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Terus yang keempat membasuh kedua tangan ma'al mirfaqain sampai 2 siku ya. Sampai 2 siku. Terus yang keempat mengusap sesuatu dari kepala. Mengusap dari kepala. Yang kelima membasuh kedua telinga. Dua kaki. Dua kaki. Ini 2 mata kaki. 2 mata kaki. Yang keenam tertib. Urutan.
berurutan tertib. Ayo di Arab. Faslun fi khobar. Iya. Fi faraidi. Fi faroidi Fil majrur ya. fi majrur mudhof ya. Terus al-wudu'i. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, Furudu furudu mubtada. mubtada. Al-wudu khobarnya. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Sittatun baru khabar. Sittatun Terus awalu mubtada ya. mubtada. Awal mubtada. Aniyah Annya itu khobar. khobarnya. Khobar ya. Itu khobarnya. Terus asani mubtada Asani lagi. mubtada lagi. Goslu mudhof wajhi mudhof ilaih. Gosul itu khobar. Al-wajhi mudhof ilaih. Mudhof itu bukan i'rab ya. Mudhof itu bukan Mudhof i'rab. dudukan sekaligus. Jadi gosul khobar. Al-wajhi. Khobar. Iya, maksudnya mudhof itu pasti punya kedudukan lain. Baik. Terus asal itu Asal itu mubtada lagi. Goslu khobar al-yadaini mudhof ilaih. khobar lagi. Ma'a bersama Maaf dhorof ya. tof ya. Ma itu dhorof. Dhorof keterangan Ma dhorof. Terus al-mirfaqaini mudhof ilaih. mudhof ilaih. Terus ar-rabi'u sama yang mubtada lagi. Mubtada lagi. Mashu khobar lagi. Syai'in mudhof Khobar lagi. ilaih. Syai'in mudhof ilaih. Ya syai'in mudhof ilaih. Minna Minar rasi. jah fi'il majrur ya. Jar minal rasi jar majrur. Al-khamis Nah, mubtada lagi. Goslu khobarnya khobar al-rijlaini mudhof ilaih ma'a dzaraf Mudhof ilaih. mudhof ilaih al-ka'baini mudhof Baik. ilaih asadisu Terus al-khamisu mubtada lagi. as-sadisu. As-sadisu mubtada at-tartib khobar. Tartib. Baik ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Nah, jadi sekarang kita membahas tentang fardu wudu, ya, kewajiban-kewajiban dalam wudu. Faslun fi faraidil wudu. Pembahasan tentang fardu wudu. Furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu ada 6. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat, ya. Yang pertama adalah niat. Bahkan niat adalah komponen paling penting dalam sebuah ibadah. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau kita wudu nggak pakai niat, ya ini namanya cuci muka biasa. Makanya memang kita harus mengawali wudu kita dengan niat. Kemudian as-sani ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. Ya. Ini yang wajib ya. Kita belum bicara yang sunnah. Kalau kita bicara yang sunnah itu kan ya setelah kita niat, kemudian kita cuci tangan kita, ya. Kemudian kita berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Ini sunnah-sunnah wudu. Adapun yang wajib dalam wudu itu adalah yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah. Dan di dalam mazhab Syafi'i tempat niat adalah
ketika rukun pertama dilakukan, ya. Tempat niatnya itu ketika rukun pertama dilakukan, yaitu ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah, ini kita niatkan kalau membasuhnya wajah kita ini adalah untuk berwudu, ya, bukan untuk cuci muka biasa. Kemudian as-salisu, rukun atau fardu yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai dua siku, ya. Jadi membasuh dua tangan dalam wudu itu batasannya adalah dua siku tangan sampai di situ. Itu wajib hukumnya. Kemudian ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat adalah mengusap sesuatu dari kepala. Nah, perhatikan ya, kalau yang kedua dan yang ketiga ketika membahas wajah dan tangan, redaksi yang digunakan adalah ghuslu. Namun ketika membahas kepala, redaksi yang digunakan adalah mashu. Ada beda antara ghusl dengan masah. Kalau ghusl itu dibasuh, artinya airnya harus mengalir, ya, sambil digosok-gosok. Itu namanya ghusl. Tapi kalau masah, mengusap, ini airnya nggak perlu mengalir. Cukup dengan kita sentuh saja tangan kita ke air, itu sudah sah. Jadi tidak seperti ghusl yang airnya harus mengalir dan benar-benar harus digosok. Kalau masah itu cukup diusap dengan air saja. Dan yang wajib itu adalah mashu syai'in, hanya bagi sebagian saja dari kepala. Adapun kalau kita ya basuh dari kening sampai belakang, kemudian balik lagi ke depan, ini hukumnya sunnah. Yang wajib hanya mashu syai'in minar ra'si, ya, mengusap sebagian dari kepala. Bahkan yang mu'tabar, yang dianggap dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya itu adalah 3 helai. Ya, ini batasan minimalnya. Yang dimaksud dengan sebagian kepala itu sekurang-kurangnya adalah 3 helai. Ya. Meskipun kalau dalam pengamalan tentu kita harus berupaya melakukan yang paling afdal, yang paling utama. Jangan yang paling minimal. Bagaimana dengan telinga? Telinga hukumnya sunnah, makanya di sini tidak disebutkan. Kemudian al-khamisu, yang kelima, rukun yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki sampai dua mata kaki, ya. Membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Jadi rukun yang kelima setelah kepala itu kaki, adapun telinga sunnah. Nah, untuk kaki ghusl juga membasuh, artinya airnya harus mengalir dan harus digosok-gosok sampai batas dua mata kaki. Ya. Kemudian as-sadisu at-tartibu. Yang keenam, rukun yang keenam adalah tertib, berurutan. Ya. Berurutan, artinya nggak boleh ngacak. Nggak boleh misalnya tangan dulu baru wajah. Apalagi misalnya langsung kaki, mundur ke belakang gitu. Kaki, kepala, tangan, wajah, nggak boleh. Urutannya harus seperti ini. Yang pertama niat dulu. Ya. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Dan batasan muka adalah, kalau bagian atasnya itu adalah mulai tumbuhnya rambut. Itu batasan wajah paling atas. Kalau bagian bawahnya itu adalah dagu kita. Kalau batas kanan kiri dari wajah itu adalah anak telinga, ya. Jadi bagian telinga yang kecil itu batas paling kanan dan paling kirinya. Nah, yang ketiga urutannya membasuh kedua tangan sampai dua siku. Kemudian yang keempat, menyapu sebagian dari kepala. Yang kelima, membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Yang keenam, ya ini sedang kita bahas, itu harus berurutan, tidak boleh ngacak. Rukun-rukun wudu. Adapun sunnahnya banyak, ya, sunnahnya banyak sekali. Nanti insyaallah akan kita bahas pada waktunya. Baik, kita lanjutkan. Faslun fi niyati wat tartibi, ya. Pembahasan tentang niat dan tertib. Thayyib, ya, kita minta siapa sekarang? Ibu Kiki, ya. Nah,
Silakan Bu Kiki. Faslun fin niyati wat tartibi. Ya, Bu Kiki. An-niyat. Iya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kedengaran Ustadz? Iya, ya. Cuma Anda harus deketin kuping ke HP. Nggak apa-apa, Oh Pak. gitu. Ayo. Taib. Apaan? Faslun fin niyati wat tartibi. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Wa mahalluha al-qalbu. Wat talaffuzu biha sunnatun. Wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Wat tartibu alla yuqaddama udwun ala udwin. Nah, Maya diterjemahin. Ya, diterjemahkan. Pembahasan niat dan tartib. Niat adalah bermaksud Nanyain yang masih? Apa? Ibu lagi nanyain yang mana? Terjemahin yang an-niyat. An-niyatu qasdus syai'i. Oh, niat adalah memaksudkan sesuatu. Secara bersamaan dengan pekerjaannya. Muqtaran itu ya berbarengan dengan melakukannya. Ya. Terus? Wa mahalluha, tempatnya di hati. Kemudian melafazkannya adalah sunnah. Kemudian dan waktunya adalah ketika pertama kali membasuh sebagian wajah. Kemudian tartib adalah mendahulukan anggota badan yang satu dengan anggota badan lainnya. Jadi anggota tidak didahulukan satu anggota dari anggota yang lain gitu ya. Type di Arab. Faslun khobar mubtada mahzufin. Kemudian fin niyati jar wa majrurun, wat tartibi wawu atof dan ma'tuf. Kemudian an-niyatu mubtada, qasdu syai'i, qasdu khobar asyai'i mudhaf ilaih. Muqtarinan hal. Betul. Terus? Bi fi'lihi al-ba'u jar harfu jar, fi'lihi majrurun bil ba'i, al-ha'u mudhafun ilaih. Wa mahalluha wawu harfu atfin, mahalluha ma'tuf. Kalau mahallu ma'tuf tar al-qalbu jadi apa? Oh iya, astagfirullah. Mahalluha mubtada, hanya itu mudhaf ilaih. Kemudian al-qalbu khobar. Kemudian wawu atfin, at-talaffuzu itu mubtada, biha jar wa majrurun, sunnatun khobar.
Kemudian waqtuha wawu atfin waqtu mubtada ha mudhof ilaih. Ainda dzaraf ghasli mudhof ilaih, awwali mudhof ilaih, juz'in mudhof ilaih. Minal wajhi jar wa majrurun. Jadi inda ghusli zarfiyahnya sebagai khobarnya waktuha ya. Nah, Terus wa tartibu wawu atfin at-tartibu mubtada ala huruf an dan huruf la. Harfu an harfu nasbin, la harfu nafyin. Yuqaddama fi'lun mudhari'un mansubun. Utwun fa'ilun. yuqaddam itu kira-kira fi'ilnya majhul atau maklum? Majhul ya. Oh iya, majhul. Iya, Tayyib Ustaz. Yuqaddama fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul mansubun. Kemudian un naibul fa'ilun naibul fa'ili ala jar utwin majrur bi ala. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallah. Faslun fi niyati wa tartibi, pembahasan tentang niat dan tertib. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah memaksudkan sesuatu yang berkaitan dengan perbuatannya atau berbarengan dengan perbuatannya. Artinya ketika kita ingin mengerjakan wudu, maka kita niatkan wudu, itulah yang disebut dengan niat. Ya. Kalau misalnya kita ya di rumah, kemudian kita mau wudunya di masjid, maka niatnya nanti kalau udah sampai tempat wudu di masjid misalnya. Bukan dari rumah niat wudu gitu. Ntar membasuhnya di masjid, bukan. Tapi setelah sampai masjid, kemudian misalnya kita mau ke tempat wudunya, kemudian kita wudu di situ, disitulah kita mengutarakan niat kita. Wa mahalluhal qalbu, dan niat itu tempatnya adalah di hati. Ini udah ijma ya. Jadi sudah sepakat 4 mazhab bahwa niat itu tempatnya di hati. Yang menjadi perselisihan bukan masalah tempatnya, tapi masalah melafazkannya. Ya. Kita lanjutkan. Wa talaffudzu biha sunnatun. Dan melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Dan memang ini adalah pendapat yang mu'tabar, ya, pendapat yang dianggap di dalam mazhab Syafi'i. Memang kalau dalam mazhab Syafi'i melafazkan niat itu hukumnya sunnah, maksudnya dianjurkan. Karena dengan melafazkan niat itu akan mengantarkan hati agar lebih sesuai antara lisan dengan hati. Dan memang ini pendapat yang mu'tabar di dalam mazhab Syafi'i, meskipun memang banyak para ulama mutakhirin, terutama masyayikh dari Saudi, banyak yang menganggap bahwasanya melafazkan niat itu hukumnya adalah bid'ah, ya. Melafazkan niat itu hukumnya adalah bid'ah. Tetapi kita sebagai seorang muslim, seorang Ahlussunnah wal Jamaah yang sadar bahwa kita berada di negara di mana mayoritas penduduknya bermazhab dengan mazhab Syafi'i, maka yang semacam ini kita berlapang dada, ya. Kita berlapang dada karena memang ini pendapat yang mu'tabar, ya. Dinukil dari banyak para ulama mazhab Syafi'i, di antaranya Al-Imam An-Nawawi, ya, rahimahullah taala, ini mengatakan bahwasanya yang afdal itu adalah melafazkan dengan lisan. Ya, dan ini memang pendapat para ulama Syafi'i, dan para ulama Syafi'i bersepakat tentang dianjurkannya melafazkan niat, ya. Meskipun memang ya kita sering mendengar dari para masyayikh Saudi Salafiyin yang mengatakan bahwasanya melafazkan niat itu hukumnya adalah bid'ah. Tapi dalam masalah fikih yang semacam ini ikhtilaf yang mu'tabar, ya, ikhtilaf yang biasa
Ini bukan ikhtilaf yang bertentangan, ya masing-masing punya dalil, masing-masing punya hujjah, maka tidak boleh kita berselisih paham, ya, mengejek pihak yang lain yang berbeda dengan kita hanya karena masalah yang semacam ini. Karena memang ini pendapat yang mu'tabar di dalam madhab Asy-Syafi'i. Baik. Wa waqtuha 'inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Dan tempat mengutarakan niat itu ketika ya membasuh bagian pertama dari wajah. Ini tadi Anda jelaskan bahwasanya ya niat wudu itu tempatnya adalah ketika kita mulai, ya misalnya kita ambil air nih untuk membasuh muka. Ketika tangan kita pertama menyentuh wajah, maka di situ kita meniatkan wudu kita, karena itulah rukun pertama dalam wudu. Ya. Kemudian tertibu, yang dimaksud dengan tertib, kan tadi ketika kita membahas rukun wudu yang keenam itu adalah tertib ya. Apa yang dimaksud dengan tertib? An la yuqaddama udwun ala udwin. Tertib itu adalah tidak didahulukan satu anggota atas anggota yang lain. Artinya harus berurutan. Ya, urutannya itu niat, wajah, tangan, kepala, kaki. Ya, tidak boleh ya misalnya tangan dulu baru wajah, apalagi kaki dulu yang awal baru wajah, ini nggak boleh. Ya, karena tertib itu adalah an la yuqaddama udwun ala udwin. Ya, tidak didahulukan satu anggota dari anggota yang lain. Ya, tayyib. Ini pembahasan untuk malam ini insyaallah sampai sini saja. Kalau ada pertanyaan, ya silakan diajukan. Ya, mau tanya Silakan, Ustadz. Budi. Ya, mau tanya untuk yang halaman 17, syarat-syarat istinja dengan batu, mau tanya itu kalimat apa? Bentuk itunya kan kalau yang mulai dari walayan taqila itu kan fi'il mudhari'nya kan mansub, tapi penasabnya nggak ada. Itu penjelasannya bagaimana Ustadz? Oh, dia matub, Bu. Matub kayak jifa. Oh gitu. Jadi kalau matuh tidak perlu dituliskan lagi amilnya ya? Ya, jadi nggak perlu lagi dibilang wa an la yantakila, itu boros kata. Jadi cukup depannya Gitu. aja. Wa an la yajifan najasu wa la yantakila wa la yatra'a alaihi. Ini semuanya matuf gitu. Ya. Karena kalau kita sebutkan semuanya wa an la yantakila wa an la yatra'a alaihi, ini boros kata-katanya kayak gitu. Jelas, Bu? Sudah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Silakan yang lain. Ada pertanyaan? Baik, karena ada pertanyaan, insya Allah kita lanjutkan besok malam ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.